Halo, 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 halo. Nah, ini baru benar nih, Bung Arif. Dengan diam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam. Arif, para Akhirnya. pendengar. Ini dengan mic baru ya kita kasih tahu nih. Tadi tes error dan sekarang kita coba. Kayaknya oke nih, gitu kan. Tetap aja ngomongnya rapat-rapat. Ya, namanya lagi tes. Jadi kita pakai apa nih, Dim? Pakai sistem baru ya, Dim ya? Iya, udah jangan di main mencet-mencet aja dia. Oke. Oke, menu hari ini apa Aduh, nih, Bung dari Arif tadi nih? ketawa mulu lu. Udah mau liburan nih kita Aduh. Tuh, nih. gua apa ya? Ntar dulu. Kita mau ngomongin apa? Agenda dulu ya? Iya, agenda apaan? Agenda kita ada, oh COVID Dim, masih Dim. Covid Masih ada di satu. agenda kita. Terus Oh, ini yang heboh, FOMC. berita FOMC. Betul. Juga Habis itu ada terkait berita suku bunga ya dari yes, beberapa negara. termasuk kita punya negara. Indonesia ya. Yes. Terus apa lagi? Habis itu ada BOE, Eh, ada BOJ, BOJ Bank of Japan, sama Eropa ya kalau nggak sama salah. ECB. Oke, sip. Ya udah. Jadi mau Tunggu ini dulu, tekan-tekan. tekan dulu menu. Oke, Bung Arif, lanjut. Berarti kita mengupdate Ini, di perkembangan pertama. ini kita tekan apa aja kita nggak tahu outputnya kayak apa nih keluar. Tahu nih mah. Udah cepetan. Ya udah, jadi yang pertama terkait perkembangan COVID. Iya. Di awal minggu sebenarnya terkait dengan varian Omicron yang baru itu sebenarnya udah agak mereda. Iya. Karena kan indikasi-indikasi awal sepertinya tidak berbahaya. Hmm. Tapi selain Omicron, COVID ini udah Varian lumayan varian lamanya lain-lainnya lah ya. masih Mulai ngehits. merebak lagi di beberapa negara, terutama di Korea nih. Korea katanya kena Delta kayak kita, jadi kayak Duh, India, kayak kita, jadi dia penuh rumah sakitnya gitu, dan terpaksa mereka harus melakukan pembatasan sosial lagi gitu. berarti yang heboh sebenarnya si Delta ya, Dim. Kayaknya sih ya, dan itu lumayan parah katanya sih. Ya kayak kita dulu lah intinya. Iya. Di beberapa negara tuh yang paling parah juga ini terkait di Inggris, Liga Inggris bro. Kan gue suka nonton pengamat Liga Inggris nih ya. Iya, apa yang terjadi di Liga Inggris? Jadi beberapa pertandingan terpaksa dibatalkan, Batal tuh ya. di reschedule, Oh, oke. tapi jadwalnya nggak tahu kapan gitu. Jadi reschedule-nya masih tentatif kapannya gitu. Dan Hmm. itu ya itu menandakan Itu bahwa di stadion udah kayak orang biasa tuh ya. Kalau nonton. tadinya udah penuh. Nah ini Lu kita nggak tahu. nonton kemarin di stadion sana nggak? Iya, jadi ya itulah. Jadi walaupun di awal minggu sempat mereda, market juga sempat membaik, cuman di hari Selasa ini udah kembali tensinya agak-agak risk off lagi gara-gara perkembangan terakhir dari COVID tadi. Sama jangan lupa di awal minggu itu Mm-mm. orang-orang nungguin FOMC. Benar-benar. Jadi seawal minggu kemarin sebelum FOMC itu terjadi, Heeh. itu semuanya berjaga-jaga ria. Iya betul, karena memang ada indikasi-indikasi Mm-mm. seperti yang suhu Iqbal prediksi gitu kan, Iya. bisa jadi dipercepat gitu. Jadi beberapa market itu sudah mengambil langkah atau mengambil posisi. Jadi pelajaran pertama lagi ya, bahwa market itu mengantisipasi dari forecast, bukan Betul. actual gitu. Jadi kalau misalnya forecastnya, wah kayaknya naiknya lebih cepat, wah marketnya langsung Buy on bereaksi. rumors, sell on fact. Wis, iya Gitu benar. kan. Itu Itu kan. keren banget loh, Bung Betul, Arif. kita mesti bisa Iya, nyambung-nyambungin. itu keren banget itu. Nah, itu jadi yang berita di awal minggu ya. Jadi ada sinyal-sinyal kenaikan yang dipercepat dari Fed, itu yang membuat juga tekanan di hari Selasa gitu. Juga ada berita dari ADB, Bank Pembangunan Asian Development Bank. Apa-apa Bang Pembangunan Nasi ya. ADB, Asian Development Iya, Bank. jangan di Indonesiain lah. Iya ya, aneh ya kalau ini dia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Iya. untuk tahun 2001 dan 2022. Berapa nih? Dari berapa jadi berapa? Jadi dari 7,1 jadi 7% di 2021. Sementara di September itu di 5,3% di 2022 sama sebelumnya tadi itu di 5,4%. Jadi turun 0,1% lah ya. Oh, Gitu. sama juga untuk GDP-nya Indonesia juga di itu tuh sama dia, direvisi. Revisi ya. Iya. IDB forecast Indo GDP 5%. Oh, dari 4,8 naik nih Indonesia. Keren Bener gak tuh dong. gue? Anyway, Ya, IDB jadi kemarin banyak cerita. ya, jadi intinya basically di kawasan Asia sendiri mereka memproyeksi turun gitu ya. Jadi ya di awal minggu jadinya tadinya sempat membaik ya, cuman tapi overall di hari Selasa udah mulai agak turun
gitu. Dan ini efeknya seperti yang kita tunggu-tunggu, ternyata memang benar di pertengahan minggu itu The Fed sudah melakukan FOMC meeting. Nah, itu udah sampai situ sekarang. Ya, Oke. jadi pertengahan minggu ini basically mereka sudah kayak semacam bilang bahwa mereka akan mempercepat taperingnya, ya. Dan bisa naikin suku bunga 3 kali tahun depan. Oh, Ngeri nggak lo? sadis kan? Nah ini tadinya sebelumnya kan marketnya tadi dipikir setidaknya ya konsensus market itu kira-kira pertengahan itu baru mereka selesai tapering. Tapi Suhu Iqbal kan tadinya kan bilang April. Betul. Dan dia sangat percaya. Ya, nah ini maka si The Fed itu bilang dia bisa lebih cepat lagi, Maret 2022 mereka selesai tapering. Tapi tetap Suhu Iqbal benar. Iya, benar. Mirip lah, cuma sebulan gitu kan. Nah, terkait itu taperingnya dipercepat, terus kemudian suku bunganya seperti Bung Arif bilang mereka proyeksi lebih cepat di tahun depan. Dari www.wsj.com, most Federal Reserve officials mensignalkan pada hari kemarin Rabu, mereka itu mempersiapkan untuk menaikkan suku bunga jangka pendek at least 3 kali tahun depan untuk bisa menyimbangkan tingkat inflasinya. Oke, iya benar, karena kan inflasi mereka kan sudah cukup tinggi. 6,7, 6,8. Iya, terus kemudian tingkat pengangguran udah cukup rendah, seperti yang kemarin-kemarin kita bahas juga gitu, dan ternyata mereka cukup agresif nih 3 kali, berarti quarter 2 bisa lah ya, langsung. Jadi tapering selesai di quarter 1, quarter 2 udah naikin suku bunga sekali, quarter 3 sekali, quarter 4 sekali, mungkin begitu. Udah cocok dia kayaknya buat main basket. Kirain main karambol. Oke, jadi itu dari The Fed, dan itu yang membuat market langsung agak mengalami risk off ya, terutama dari rupiah dan juga dari IHSG sendiri. Dari catatan gua nih ya, jadi awalnya itu di awal minggu itu sterling sempat melemah karena mereka katanya mau melakukan another restriction of activities. Oh, itu terkait dengan COVID tadi, termasuk dengan Liga besoknya Inggris. menguat akhirnya sterlingnya, karena salah satu jagoannya bilang tidak ada bermaksud untuk membatasi kegiatan ekonomi. Plan juga sama aja ternyata di sana. Tapi memang susah sih ya, di satu sisi concern terhadap kesehatan. Lu makin bijak-bijak ini kan karena kan Indonesia juga gitu. Kemarin katanya dinaikin PPKM level 3 kan. Gue suka gaya lu yang sekarang. Terus nggak jadi. Nah ini sama lah, intinya semua negara mengalami dilema ya. Betul. Antara membatasi tapi satu sisi mereka butuh perekonomian berjalan. Terutama kan liburan nih Bung Arif. Ya, kita ada pembatasan loh. Ganjil genap puncak. Oh gitu ya. Iya kan? Ya mungkin di beberapa area begitu ya. Ganjil genap. Cuman secara nasional basically ya itu tadi sempat rencana naikin level 3 tapi enggak jadi. Betul. Gitu. Nah, itu Bali. ya. Makin banyak yang ke Bali. Ya, beberapa orang juga banyak yang udah merencanakan liburan lah ya. Jadi emang lu enggak, Idin? Aduh, pengen ya. Negara yang buka cuma 2 kan? US sama Turki. Betul. Kalau Indonesia orang baru pulang dari luar negeri karantina 10 hari lah. Sekarang ya? Bayangin ya. Cutinya kan udah dikit. Cuti udah dikit, di karantina 10 hari. Cutinya di tempat karantina 10 hari. Iya, betul. Oke, jadi ya itu membuat tadi ya 2 sentimen tadi yang sebenarnya lumayan banyak mempengaruhi pergerakan dari rupiah dan IHSG. Bonds juga. Nah, tapi kalau bonds kemarin itu gue ngelihatnya US Treasury ya. US Treasury sangat flat. Geraknya yang 10 tahun geraknya cuma sekitar 4-7 bips. Jadi sekitar 1,43%, 1,48 gitu-gitu. Jadi nggak banyak bergerak karena memang mungkin again ya si FOMC. Tapi emang nih FOMC gila ya, bikin kita liatin dia doang gitu. Tapi yang menarik dari Indonesia ya, jadi gue baca berita juga bahwa kan kepemilikan asing di Indonesia itu turun sudah jadi 20%. Iya. Nah ini pemerintah sendiri bilang memang mereka berencana mengurangi porsi asing di surat berharga Indonesia. Jadi kalau misalnya niatnya memang begitu artinya sudah sangat baik. Jadi ketergantungan kita terhadap
peminjam-peminjam luar negeri ini juga jadi menurun. Ya, jadi memang untuk menghindari gejolak. Betul. Karena kalau stabilitas finansial. Kayak sekarang nih tiba-tiba keluar semua gitu kan, ujung-ujungnya kita kena, rupiah kena gitu. Nah ini mereka katanya memang berencana untuk mengurangi. Cuman nggak tahu rencananya seperti apa pelaksanaannya gitu kan. Mungkin kita lihat tahun depan. Ori sama suku retail makin digedein nggak size-nya? Untuk investor lokal. Investor lokal kan kalau Ori sama suku retail. Oh iya benar. Luar biasa nih Bung Arif. Ya biasa aja lah dia. Ya, nah terus kemudian kita ke selain FOMC yang berencana menaikkan suku bunga, UK itu sudah menaikkan suku bunga kemarin ya. Mana berita ini? Ya, itu yang lo ngirim gua apa gue ngirim lo? Lu kirim ke gua. Okay. Jadi BOE itu menaikkan suku bunga acuan hanya 0,15 menjadi 0,25%. Tapi ini adalah menjadi bank sentral pertama dari negara G7. G7 itu negara-negara maju lah, ada US, Jepang, Jerman, UK, France, Italia sama Kanada kalau nggak salah. Wish. Itu lu baca apa? Lu baca apa emang lu hafal sih? Itu kan geografi. Biasa. Nah itu jadi mereka karena inflasinya sudah tinggi tuh gara-gara supir truk terus kemarin akhirnya pada bekerja lah semua ya, supply chain dan lain-lainnya itu kan inflasi tinggi, globally juga inflasi naik, dan itu BOE adalah negara pertama yang menaikkan suku bunganya gitu. Nah mereka front run sebelum Amerika berarti. Itu ada jajanan apa di luar? Tapi karena memang dari sisi inflasi di beberapa negara juga tinggi kan, nggak cuma di UK. Nah di Bank Sentral Norwegia ini di luar G7 ini juga mereka menaikkan suku bunga acuannya, dan ini yang sudah kedua kalinya mereka bilang dalam 3 bulan terakhir. Waduh, mereka pakai sistem apa tuh? Kok bisa sampai 3 kali? Iya, diam-diam dia udah naik kedua kali dalam 3 bulan terakhir. Cepet juga ya? Ya itu memang beberapa negara kan sudah mulai ancang-ancang untuk menaikkan suku bunga gitu. Nah dari Indonesia gimana Bung Arif? Bank Indonesia kan juga kemarin meeting kemarin Bank Indonesia untuk suku bunga masih sama lah ya. Sama. Ya basically nggak ada perubahan karena memang ya sama kayak ada beberapa negara kayak Australia itu kita juga basically samalah, baru-baru mulai bergerak. Kalau dinaikin suku bunganya agak bahaya. Dari sisi inflasi sebenarnya masih agak terkendali. Nah ini sebenarnya Indonesia, Australia ini kurang lebih mirip sama kayak ECB juga. Jadi ECB ini kan juga kemarin mereka belum naikin juga. Tapi ya ECB kan luas ya Eropa secara keseluruhan ya. Jadi beberapa negara Eropa memang sudah agak tinggi, tapi beberapa negara yang lain juga masih agak rendah. Jadi ya basically mereka dari suku bunga mereka belum naikin, tapi mereka beberapa stimulus itu mulai dikurangin gitu, atau mulai dipindah-pindahin lah istilahnya kayak gitu. Yang tadinya ada budget untuk darurat COVID itu mereka sudah mengurangi porsinya untuk yang lain gitu. Nah itu kurang lebih Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga, ECB mempertahankan suku bunga. Kemarin ada Bank of Japan juga ya, Bank of Japan. Nah ini juga mereka sebenarnya mereka juga merubah mengurangi sejumlah fasilitas pendanaan yang dikeluarkan terkait dengan pandemik ya, dan juga mereka memangkas nilai pembelian obligasi koperasi. Jadi itu mereka bukannya ada stimulus baru mau jalanin stimulus? Nah ini kayaknya sih mereka mindahin ya, jadi kayak ada stimulus. Ya ibaratnya yang tadinya ditaruh di saat A ini taruh B kayak gitulah intinya kurang lebih. Tapi pada umumnya kalau dilihat ini sebenarnya mereka mempertahankan kebijakan yang longgar, karena ya basically kita udah pernah bahas ya BOJ ini cukup Jepang itu inflasinya sangat rendah lah untuk negara maju gitu. Jadi dari BOJ sendiri mereka agak sedikit masih akan memperbanyak stimulusnya lah. Lebih seperti itu. Jadi kalau kayak minggu lalu itu kalau kayak US rupiah, gue langsung bahas lokal. Ya. US rupiah juga bergeraknya tidak terlalu banyak.
Ya. Di 325-an, 14.320, Ya. 380. Hari Senin itu 350 udah mau ke bawah tuh, 340, 320 gitu kan. Betul. Cuman kayaknya memang kita lihat ada lumayan tahanan di 320 kayak dia. Ya, dan habis itu kan hari Selasa itu sudah ada rumor terkait dengan COVID, terus Betul. juga dengan Fed gitu ya. Jadi akhirnya mereka balik lagi 14.350-an. 375 malahan. Nah, Highest baru yang di sempat akhir terakhir 375. minggu, ya baru di akhir minggu nih Agak penenang ya mereka. baru mereka langsung berada di level 14.385 untuk rupiah Mhm. gitu. Terus Jumat kemarin ya? Ya, Gua nggak ngeliat penutupan di angka itu. Lagi cuti soalnya. 14.375. Ya udah nggak usah sombong. Lagi cuti kemarin. Nah, dari IHSG sendiri itu negatif secara mingguan. Gede gak? Negatif 0,93%. Mingguan tuh. Mingguan. Nah, iya masih di bawah 1% loh, masih oke lah. Dan masih di atas 6.600 walaupun tipis nih. 6601. Kalau kemarin si kita punya suhu bilang apa? Kalau kenapa? Di 6485, 6495 itu yang waspada. Udah waspada. Jadi masih agak jauh, tapi di satu sisi memang kemarin marketnya tone-nya agak cenderung negatif gara-gara FMC dan juga dari perkembangan terkait COVID ya, terutama di negara-negara yang mengalami lonjakan. Bonds juga minggu lalu nggak terlalu banyak pergerakan. Cenderung flat ya. Cenderung flat. Oke, ya. Nah, itu kurang lebih di berita di minggu kemarin. Nah, kemudian minggu depan basically data-datanya juga udah mulai agak nggak banyak ya, Bung Arif, karena tadi kan mungkin udah pada mulai liburan nih kayaknya nih. Iya. Juga. Liburan, tapi mesti jaga-jaga untuk kebutuhan akhir kalau untuk rupiah ya. Ya. Kebutuhan sampai akhir tahun itu masih mungkin ada. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya? Biasalah closing statement kan. Closing financial statement gitu. Mereka udah mesti siap-siapin tuh squaring. Betul. Exposure terhadap juga dan juga ada kebutuhan likuiditas biasanya di akhir tahun tuh biasanya lumayan banyak. Itu nggak terduga loh biasanya. Betul. Tiba-tiba melejit gitu di akhir tahun. Jadi tekanan dari global ini sebenarnya FOMC meeting kan sudah ada dirilis lah. Jadi harusnya udah nggak ada tekanan lagi. Tapi terkait dengan COVID, nah itu mungkin masih ada karena ya itulah Inggris udah mulai terkena impact lah, nggak cuma Inggris, kita juga Korea juga gitu. Yang Omicron kita udah ada satu yang apa namanya? Udah ada satu case di Indonesia. Di Indonesia gitu, dan katanya sih para ahli memperkirakan kayaknya kita akan mengalami kenaikan lagi nih setelah liburan di Januari dan Februari. Nah, ini mungkin teman-teman harus hati-hati juga ya. Soalnya kalau lo lihat ya tempat-tempat hiburan di Jakarta ya, kayak apa? Tempat makan itu rame-rame loh, Dim. Ya, sudah mulai rame lah. Ke mall juga udah mulai penuh. Oh iya, lo ke mall ya kemarin? Iya. Rame ya? Rame. Apa lo ke mall? Moto aja lo, posesif banget. Sama siapa lo? Nah, itu jadi minggu depan yang harus diperhatikan adalah perkembangan terkait COVID-1 ya, terus kemudian di kebutuhan rupiah US ya di akhir tahun. Tapi di satu sisi mungkin ada window dressing juga di akhir-akhir tahun. Nah, itu sebenarnya jadi mungkin ya dari sisi rupiah mungkin akan mengalami tekanan ya. Kita paling mengetes 14.400 lagi nih, antara 14.350 sampai 14.400. Tapi kalau dari sisi IHSG harusnya tekanan jualnya udah mulai berkurang. Betul. Tapi tergantung nih, kalau misalnya COVID-nya mulai merajalela lagi ya mungkin masih akan mengalami tekanan. Tapi kalau enggak ya mudah-mudahan marketnya mulai pelan-pelan membaik, baru akhir tahun mungkin kita lihat. Dan kalau kita lihat yang kita tunggu-tunggu itu kan terkait sama si FOMC, cerita FOMC. Ya. Itu kan sudah lumayan bluntly terlihat gitu. Betul. Bahwa mereka akan mengurangi tapering cepat-cepat. Satu lagi mereka akan suku bunga naik tahun depan. Ya. Kalau ini diantisipasi tiga kali dalam satu tahun sih banyak loh dia. Cepat. Karena kan tadinya bahkan cuma sekali di akhir tahun tadinya sebelumnya kan. Nah, ini lumayan cepat. Jadi prediksi kalau untuk minggu depan market sih kalau gue lihat cenderungnya sih nggak banyak volatilitas sih. Ya, tergantung si COVID-nya aja nih. Iya. Paling karena FOMC meeting udah basically udah kelar, tinggal COVID-nya. Tapi ada satu dari IHSG ada mungkin window dressing. Tapi dari rupiah ada kebutuhan demand. Dari data juga sebenarnya nggak ada yang menarik. GDP growth aja dari US nih yang kita lihat seperti apa nih. Kita lihat kan inflasi tinggi, terus kemudian tenaga kerja lumayan bagus. Nah, GDP-nya gimana? Ini yang mungkin harus stagflasi. Iya.
Kalau GDP growth-nya rendah, nah itu mungkin akan menyebabkan market juga agak negatif lagi sih. Iya. Gitu. So, holiday mood. Holiday mood, jadi mungkin ini hari apa? Jadi kita nggak ketemu Podcast lagi. kita terakhir sampai akhir tahun. Nggak ada lagi. Kenapa sih posisi banget? Suhu Iqbal belum ada. Iya, dia lagi liburan, dia udah di liburan dia kayaknya. Dia liburan juga ya? Kayaknya dia udah liburan nih kayaknya dia. Kita enggak. Di rumah doang. Iya, ya udah kita liburan yuk abis ini berdua. Sip. Kita jalan. Kita nggak mau neken-neken sesuatu lagi di sini. Udah. Coba ini kiss-kiss. Oke teman-teman, thank you. Kalau semoga bermanfaat.